yaitu workshop pangan tradisional yang diadakan oleh Daya Desa Paroto. Salam dan taslim tanpa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sebagai uswatul hasanah di muka bumi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami selaku panitia mohon maaf atas keterlambatan kegiatan ini. Untuk menghabiskan waktu, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah untuk menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tengah-tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu penampilan tari paduka dari Sanggar Seni Kawali. Kepadanya kami persilakan. Nasabah maka Dewi Tomoto Karyolo Sukunina Elomu Nekia Ponge Mapan Mesa Sukuni Elotak Milor Pengesingi Nekia kita terkendala dengan hujan. Mohon maaf pesertanya banyak tetapi terkendala dengan hujan dan sehingga menyebabkan pembukaannya lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan dan kami banggakan para bapak dari sebagai motivator. Silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan yang dibawakan oleh Bapak BPRD Sulawesi Selatan, Bapak Andi Samsurijal SSMH. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya yaitu penampilan tari Mampadendang dari Sanggar Seni Kawali. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tadi penampilan tari Mampadendang yang dibawakan oleh Sanggar Seni Kawali. Tari Mampadendang merupakan tari kreasi yang dimainkan sebagai suatu perwujudan dari kebiasaan suku Bugis ketika setelah pesta panen melakukan ritual Mampadendang. Begitupun pada hari ini kita akan melakukan padendang. Untuk grup padendang kami persilahkan untuk mengatur alat yang akan digunakan sebelum kita melakukan pembukaan acara pada hari ini, karena pada hari ini acara akan dibuka oleh Bapak Andi Samsurijal
Suci Rijal yang ditandai dengan penumbukan Paluhut Padendang. Ya, kami persilahkan dulu untuk mempersiapkan peralatan yang digunakan. Dengan membacakan seizin Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, mari kita membuka kegiatan workshop pangan tradisional di Desa Paroto ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang hormati, itulah tadi penampilan Padendang dari kelompok
segitiga di daunnya ya. Kalau yang daunnya di segitiga. Caranya itu ini daun yang sudah dipotong-potong kita lipat, baru jadi pakai medok yang gede, ada isi kene di, ada kene, lekoni, contohnya lekoni, dia bentuknya segitiga di. Toh ngerti? Hasilnya ya. Selamat sore buat anak-anakku semua. Hari ini kita masih dalam kegiatan workshop pangan tradisional hari kedua, yaitu pembelajaran pembuatan kue tradisional yang dibungkus dengan daun pisang. Di antaranya bandang-bandang, cangkoneng, barongko. Oke, untuk hari ini kita akan ajarkan bagaimana caranya daunnya dulu. Itu caranya ibu daunnya di, pansana daunnya bandangnya, daunnya cangkonengnya, daunnya barongko, silengep tuh di, silengep. Napa ibu sama tuh caranya, itu cara ibu isu na bandangnya, isu na cangkonengnya, isu na barongko. Di tengah-tengah angka ini ibu tasnya tidak terlalu lebar, daunnya di sekitar lebar 15 cm. Ya, ini untuk daun pandang ya, daun pandang. Selanjutnya kita ke daun cangkoneng. Selanjutnya untuk daun cangkoneng, dia itu agak lebar, lebarnya sekitar 20 cm. Kalau pandang 15 cm, kalau cangkoneng 20 cm. Perbedaannya, dia lebih pendek, tetapi dia berbentuk kerucut, berbentuk limas. Ya, ini bentuknya seperti ini. Untuk cangkoneng, paham? Oke, saya tes. Ini untuk apa? Untuk? Oke, saya tes lagi. Ini untuk daun apa? Oke. Kalau ini untuk daun apa? Selanjutnya kita ke bahan untuk daun barongko. Untuk barongko kita gunakan 2 lapis daun untuk 1 bola. Ya, digunakan lebarnya sekitar 25 cm.
lebar 25 cm. Jadi susunannya bandar 10, sargoleng 15, barongko 25. Kenapa dia panjang? Karena dia harus naik. Posisinya seperti ini. Ada isinya namanya bala barongko. Ini kita isi isian supaya ada ruang di dalamnya. Caranya ini daun kalian isi ini, baru angkat sulutnya ya, sulutnya semua, baru yang ujungnya kalian tindis, lipat, ini juga tindis, lipat ya, baru dikasih keluar, terbentuk bola kembali, kemudian dikasih sarung Pak Betul ya. Ini yang keras kita lipatkan baru naik ke atas ya, begini ya. Ini namanya bola barongko. Oke, next, sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke isiannya. Kita mulai dari bandar-bandar. Oke, saya sarankan ke Ibu Tasya untuk bandar-bandar. Ya, satu orang nanti sini untuk membantu. Saya sambil menjelaskan Oke, untuk bahan dari bandar-bandar, beras, tepung beras apa dipakai nak? Ketan? Oh no. Beras apa? Beras tepung ada dua jenis, tepung ketan sama tepung biasa atau tepung beras biasa. Semua mereknya biasa Rose Brand ya, kita pakai Rose Brand. Dua jenis kita pakai yang Asio. Tahu yang Asio? Sama kayak yang dipakai bikin bandar-bandar sama onde-onde. Yang di depan sama. Yang anak SD apa nak? Beda Nah kalau Asio, yang udah inasun Andre dia perlu sebelum ini siapa ya nak? Apa bahannya tadi? Gula berapa? 1 gelas per bungkus. Oh, iya, satu gelas per bungkus gula ya, 1 bungkus tepung Rose Brand, 1 bungkus atau 1 gelas gula 1 bungkus Rose Brand. Catai supaya lesuk atau ya bui. Kemudian pakai garam 1 sendok, garam halus. Tidak penuh nah? Secukupnya. Perhatikan garamnya segini untuk 1 bungkus tepung Rose Brand atau 1 kilo tepung. Anwar ya. Oh ya, ini untuk yang setengah kita pakai yang bungkusan setengah kilo ya, yang 500 gram. Ya, untuk santangnya nak, santangnya itu 1,5 liter. Bisa mesra santang? Agak beda. Yang anak SD santan dari mana nak? Dari kelapa. Ya, oke. Baru beras ketan. Tepung beras yang sudah dicampur dengan gula diaduk seperti ini ini temannya. Diaduk. Sambil diaduk ini, santang dipanaskan. Pesantangnya dina ipelai. Selain itu, ayo anak SD 1 orang nah sini kisah. Anak SD Pak.
Ayo sini. Malah sakti. Ini soal aku itu Pak. Di sini Kina. Labai. Ya, Dua menit. sambil teman-temannya mengingatkan, pisang juga dikupas di cara kupasnya. Ikuna. Ya, Bagaimana? kapan SD? Iya. Kalau itu capan lah, pakai. Pakai cara Sama lalau. Jadi capa nanti ikwan lalau tiki capa ni kira. Tapi pakai. Oke? Napa? Ibu dua. Ibu belah. Setelah dibelah, dipotong. Oke? Mengerti? Dibelah baru dipotong. Silakan. Lanjut Mina. untuk pandang itu modifikasinya di apanya? Di modifikasi warna. Untuk warna merah kita beri warna apa? Warna apa? Es doger atau kita bisa pakai sari buah naga. Oke. Untuk warna hijau kita pakai apa? Sari daun pandan. Oke, pintar semua. Yang sebelah sini. Ya, ini tangannya ya. Nah, lihat sih anak itu kayak ini sama situ kerago bisa dapat Sudah mendidih, tepung ditabur di atasnya. Dina perhatikan Ci, dia tapi tepat cincin nih. Kayak itu tepat cincin lah. Nah cincin itu untuk amanah, terutama yang di SMA ini yang di belakang di. Oke. Oke, kita cek yang di belakang. Belakang masih nyala. Oke, kita ujian ya. Ukuran daun bandang berapa? Oke. Oke, untuk yang panen 15. Untuk barangkok 25. Bentuk dari daun cangkuring 2, 3, 4, 5. Oke, itu namanya sudut. Selanjutnya kalau sisi yang mana nak? Sisi. Berapa sisi ini? Berapa sisinya? 5, tenang. Siapa yang bisa angkat tangan? Jangan SD ya. Ayo. Kita edukasi ya, edukasi. Berapa sisinya nak? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini namanya pemindra apa? 5. Segi 5. Sudutnya berapa? 4. Oke, saya tambah lagi. Sudut simetri putarnya berapa? Ayo, sudah belajar. Ayo, diputar. Kalau persegi diputar, dia berapa kali? Simetri putarnya dia hanya 2. Dia kan begini saja. 1, 2. Itu namanya simetri putar. Kalau simetri lipat yang mana? Ayo. SMA, kita uji SMA. Hah? Ini kalau make PS. 1. Artinya itu dia saling Nah kalau make PS.
Ya, kita belajar sambil edukasi anak. Kita belajar dari makanan. Oh, kalau makanan dia pakai daun ini, bentuknya ini, di. Bagaimana nak paham? Nah, oke. Berapa jenis beras tepung yang digunakan pada hari ini? 2. Apa itu nak? Berolahraga, baru 10 di bawah. Oh ya. Kita cek lagi tadi bahannya 500 gram tepung beras, berapa gulanya? 1. Airnya berapa? Santannya 1, oke, 1,5 liter itu berapa mili? Anak SD berapa nak? Berapa mili? 1000. 1 liter itu berapa mili nak? Ayo hitung. 1 liter. Kemana mentok? Ya, kita ambil 1 sendok, baru diletakkan di daun, dipipihkan. Ya, penyapanya ini nak. Nah, kemudian apa ciri khas dari Bandang? Ada pisang di tengahnya, bukan pisangnya di luar, tapi di tengah di. Ya kamu kita keripik kecerano di tengah pak. Caranya kita isi di tengah. Oke. Ini kita gulung, ya. Are nanti silele di are. Are menggelot tuh iku. Iru guna anu santang supaya melengoy. Oke. Lina pija ke dong itu. Nah. Ya digulung. Ya digulung. Baru ujungnya dilipat. Ya. Ujungnya dilipat ya. Ini adalah bandang. Oke. Setelah itu dikukus. Oke, ciri khas dari cangkoneng, isiannya itu namanya pakambu. Agak sana nak? Ini pakambunya senang. Apa agak gina? Iya balisa ya mato. Yang mato jangkoli, yang mato balisa, yang mato pakambu. Oke, saya akan jelaskan tentang bahan-bahannya. Bahannya adalah kelupu baka, kelapa mangkal yang diparut, kemudian gula merah di. Anak SD dengar nak? Nah, apa pakai kelapa mangkal, baru gula merah, baru dimasak sampai seperti ini. Ya. Itu namanya pakambu, paliso. Cangkong. Oke. Nah. Oke. Selanjutnya, di mana ini isiannya itu kita harus yang ini dibulat-bulat, hasilnya nanti seperti ini. Adik, mengerti ini nak? Berapa sudutnya ini? Ada ke sudutnya? Ada sudutnya? Ada volumenya ini ada? Apa namanya ini bangun api ini? Bola. Bulat itu bangun kalau ini bangun ya, jadi namanya anak SD namanya apa ini nak? Berbentuk bola. Oke. Ini namanya secangkongnya di nak.
Oke, ini lo dari itu ya dia begini ini pakai. Dia kan enak kan? Oke nak, elo kami lo tulung, ingkar lo malebo. Taruh apa kecu? Taruh becu di nak. Guru kok. Jangan SD paham nak? Ya, ibu tasnya sampai ya, selanjutnya nak. Aku. Oke, naik. Oke, bisa diam yang di belakang anakku yang di belakang. Oke, standby. Kita lanjut ke Cangkonendi. Isiannya sudah, selanjutnya bagian luarnya di. Bahannya adalah ketan 1 bungkus. Pakai ketan apa nak? Ya, bisa pakai beras ketan yang kita giling atau bisa pakai yang dijual ya, rose bread. Sebanyak 500 gram ditambah dengan 1 gelas tepung terigu. Beda nak, beda tepung terigu, beda tepung ketan ya nak. 1 gelas tepung terigu, 500 gram tepung ketan. Kemudian ya, kita juga pakai beras ketan hitam. Pernah lihat warnanya cangkongnya warna apa? Oke, kita pakai untuk hari ini. Cangkoneng itu umumnya berwarna hitam. Jadi digunakan beras ketan hitam. Agak beras ketan hitam si bulu bolong. Cara nana si bulu bolongnya ireme uwe mela supaya dia mengembang lembek, mudah untuk dihaluskan. Cara halusnya bisa menggunakan blender di blender. Ini adalah beras ketan yang sudah di blender di beras ketan hitam. Ditambah dengan air sedikit. Ya, dijemur nih. Dina bisa jemur dia tergolah, dia bakal golana. Iya. Ternyata cangkoneng itu ada 3 bagiannya. Nadi hablai, telu bagiannya. Palise tengah, bagian tengahnya baru ada di luarnya yang itu biasa menempel di daun, menipis, macam-macam melunda-lunda. Oke, bahannya adalah santan. Ya, santan kental ya yang dipakai nak, karena supaya lebih bagus rasanya. Kemudian dikasih gula sama garam sesuai macam ini namanya. Kemudian ditambah santan, gula, garam, tepung terigu. Ya, ini tidak pakai ukuran di Basunda. Mengerti maksudnya tidak pakai ukuran? Kita sesuai selera. Loki cening-ceningi tambah gola, loki bece-bece termeje. Jadi, naga. Untuk kekentalannya agak-agak kental di
Ya, agak kentangnya itu seperti bubur sum-sum. Pernah lihat bubur sum-sum? Ya beri magai. Tinya tuh bubur itu bubur bolong mimita. Oke. Oke nak, ini tadi yang bungkusan pertama. Ayo yang pertama. Ini yang bungkusan pertama tadi isinya adalah tepung ketan ditambah dengan beras ketan hitam yang telah dihaluskan, baru diuleni sampai kalis, ya. Diuleni sampai kalis. Paprakal ada Messi. Diuleni sampai kalis. Nah, ini juga yang pembungkus luarnya itu adalah santan, minyak, gula, garam, tepung terigu. Oke, untuk anak-anakku yang SD bagaimana? Aman? Nah, untuk campurnya begini nanti diisi anunya. Ya, ini bahannya beras ketan, tepung beras ketan ditambah dengan beras ketan itu yang sudah di blender, baru diaduk seperti ini, diuleni nanti. Nah, kemudian ada luarnya itu ya, ini anak-anakku, ini luarnya Selanjutnya kita belajar tentang cara pembungkusan cangkone nya di fisik. Oke, cara isinya perhatikan Ki caranya. Caranya ambil Ki, baru pipitkan, masukkan paliser tadi, baru dibulatkan seperti onde-onde yang besar. Oke. Kemudian untuk daunnya perhatikan, daunnya ini kan segitiga, posisinya berada di depan kita, ujungnya kita lipat sejajar, baru ini dilipat ke sini. Oke, jadi dia berbentuk topi kerucuk. Bisa juga pakai cara yang kedua, kalian lipat ujungnya, baru buka. Nah, toh bisa. Setelah itu kalian ini yang tadi yang sudah dibulatkan, dicelupkan pada sausnya. Ini seperti saus ya. Ini saus. Pak, kelapa Cina. Dicelupkan di sausnya. Video celupkan yo. Ini cepat video. Kepa he. Akan me Bapak. Ini dicelupkan. Baru disendok, dimasukkan ke dalam daun.
Tonton Sendro sebenarnya gelap supaya dan megan apa? Oke. Ini, yang ini kita hadapkan ke hadapan kita ya. Ini punya teknik membungkus. Baru ujungnya ditekan. Ya, tekan. Ujungnya set. Set. Oke. Ini set lipat. Baru masuk. Lo jangan dibahas set. Gue colok. Silok. Oke, jadilah cangkoneng. Oke, ini cangkoneng. Oke. Oke, silakan yang kedua bikin cangkoneng. Yang diberapkan sabar ya, kita merongko. Video mah, video apa cangkoneng? Betirin nanti mau di tengah aku ya gugur. Ya. Ya. Tabe. Cangkoneng, laki guru, di mana sih dia ada bagus, tapi yang ambilnya ketua lagi, jangan mungkin dia. Oke, oke. Suka belajar? Oke, lanjut. Oke, untuk bahan barangko tengok nak, betul nak. Oke, kita tuh. Pisang. Bahannya adalah pisang kepok. Roti menurut yang sudah masak, dibuka bagian tengahnya. Dibuka bagian tengahnya, baru ditumbuk. Ini nah sudah ditumbuk. Oke, ini sudah ditumbuk. Ini pisang yang sudah ditumbuk. Bahan lainnya adalah, anakku yang di belakang perhatikan. Di belakang perhatikan, bahannya adalah telur juga pakai telur. Berapa telurnya? Telurnya 10, pisangnya itu pisangnya 3 sisir, telurnya 10 di. Oke, pisangnya 3 sisir, telurnya 10. Kemudian dikocok sama Oke, kemudian pakai gula pasir 1 liter. Bisa juga pakai gula merah, terserah selera. Umumnya orang pakai gula merah kalau ada, tapi kalau tidak ada kita pakai gula pasir. Kemudian bahan selanjutnya ada santan. Bahannya ada santan. Oke, bahan-bahan dari barongko apa-apa saja nah? 1, pisang. 2, telur. 3, gula. 4, santan. Kemudian pembungkusnya terbuat dari daun pisang. Oke, nextnya bahan-bahan dari barongko. Apa pertama? Kedua, telur. 3, gula. 4, santan. Kemudian dibungkus menggunakan daun. Cara masaknya digoreng atau direbus? Dikukus. Baik. Kalau yang dikukus dia hanya menggunakan gula. Oke, pintar. Oke, telur digocok bersama dengan gula. Kemudian dicampur.
Oke, dari San. Mengerti sini nanti garuk kok. Satu orang nih aduk. Satu orang warna kuning sudah kah? Ica cari dulu warna garuk. Supaya yang gelap foto, hendak nama garuk kok. Biasa kan diaduk. Aduknya. Akhirnya bagaimana mengerti barongko? Ngerti? Oke, lanjut nih Cep. Oke, nah yang mengerjakan nanti barongko bagian depan ya. Barongko kiri. Oke, mantap. Bandang, cangkone, dan barongko. Bedanya kalau bandang bahannya itu daun, kemudian tepung beras isinya, kemudian ada pakai pisang tengahnya. Itu yang disebut dengan bandang. Bentuknya persegi, panjang. Oke, kalau cangkone bentuknya bentuk apa? Berbentuk 5 segi 4 segi 4 ya, 5 segi 4. Kemudian yang barongko bentuk apa? Yang dibungkus daun itu yang berbentuk 5 segi 4 juga, tapi dia berbentuk prisma ya. Nah, oke. Bahan-bahannya untuk bandang apa tadi? Pertama beras apa? 10 atau sio? 10 atau sio? Asio. Nampak ke santan tadi? Juga golana. Napi nasi di. Napai taroi oti tengah napi doko masaki panidi. Nah, oke, kemudian untuk cangkone paling senang ke bahannya kalukuna dola cala inasu napa kepada kau seliwetna warna bolong adalah tepung beras ketan yang dicampur dengan beras ketan hitam yang diuleni itu apa ada sausnya, ada yang sausnya tadi putih, tapi tadi sausnya itu adalah santan, tepung terigu, gula, garam sedikit. Jadi caranya itu tadi kira udah apa bolongi pipikangnya, tapi pertama nih valisena, tapi lebo-lebo pada donde, itu nanti kalau itu sosnya terus oke, itu dia oke. Ketua Pemuda Penggerak Kebudayaan Desa Paroto mengucapkan terima kasih atas terlaksananya aksi pemajuan kebudayaan Desa Paroto pada acara workshop pangan tradisional Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Sopeng. Sukses! Selamat siang untuk anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar tentang kue tradisional yang digoreng dan direbus. Untuk hari ini yang pertama yang dilakukan adalah yang digoreng. Di antaranya yaitu gabon, lampa-lampa, lanti-lanti, pangoleng. Nah, untuk sekarang tepung beras ketan di pinjat beras asiodi dengerangi nadi di pugi gabung bare ketang si bulu di bare si bulu pakai si bawah kelapa
mengkal, kelapa mengkal itu saja bahannya kemudian dikasih air. Oke, kita mulai saja. Ini sudah ada tepung yang tersedia, akan dicampur dengan kelapa. Langsung saja dicampur kemudian diaduk. Ya, aro ijemu di bak, ijemu bawa dina, tejemu bawang. Di gampang itu ijemu bawa 10 si bawah. Dapat 10 si bawah keluku bangga. Kita ruwe di. Kalau oleng gapong dia modelnya bagaimana? Panjang di. Nah, dia itu modelnya panjang-panjang, gepeng. Jadi, ini gigapongnya, gigapong. Dia nanti digoreng ya. Nah, ini satu jenis kue. Setelah digoreng, dikasih gula merah. Untuk selanjutnya itu lanti-lanti, dengan bahan yang sama, tapi cara bikinnya dia beda. Bulat, baru dipipihkan gula pasir, bukan gula merah, cukup ditaburkan di atasnya. Dia ruto nenek tario lo make bu gigapong dari aku lah celana jajak lanti-lanti nih bu. Agak kesibak ketok. Untuk yang selanjutnya paloleng, nanti adonannya sama dengan adonan ini, tapi ditambahkan telur, diencerkan lagi. Tuh. Bisa cuci tangan bergeser ke sana cuci tangan karena mau bekerja. Kita roi telur di pada bahannya kalau kikaponge si bawa lanti-lanti cuma lena itaruh telur aku mapeca adonannya dia kalau lebih lembek karena dia tidak dibentuk, langsung digoreng di atas minyak panas, ditarik ya memanjang, jadi dia hasilnya memanjang nanti. Aro. Untuk sementara perhatikan dulu di sini Dina. Yang akan dibikin adalah jompo-jompo. Beras ketan, beras biasa beras biasa, beras yo. Ikan na irodo paloleng, paloleng, gigahong, lanti-lanti, baru sibulu, labu sibulu, ini labu asiosi. Jadi celak dapat pakai ki uwe kaluku mengerti kaluku air kelapa dipakai air kelapa dicampur dengan air biasa itu sebagai pengemulsinya kayak spread, dia nanti berfungsi sebagai spread. Oke. Beras ketan, beras tepung beras dimasukkan bersama dengan gula, dicampur dengan air, kemudian diaduk ya, diaduk. Ya ini, nah hasilnya nanti seperti ini. Ya. Jadi makro hasilnya, telur dulu pami bawa bahannya jompo-jompo agak bahan-bahanan na jompo-jompo na. Pertama tepung beras asio,
Kedua, celak. Kenapa? Air kelapa tambah air sedikit di. Nah, baru pakai minyak banyak atau minyak sedikit? Sedikit. Oke? Dia punya peralatan khusus. Pemutu becu nak. Aja pemutu melepas bang lebat tu je jinna. Oke? Pemutu becu. Apa bahasa Indonesianya? Jompo bu. Cucur. Cucur. Kalau taripang itu bu, yang itu sebelah. Ya, kuncinya dari ini dia keluar dari tengah nah. Ini kuncinya kalau jompo berhasil. Oke, nah untuk jompo kita juga bisa gunakan tepung terigu di tapi orang dulu hanya menggunakan baru itu untuk onde-onde bolong. Yuk onde-onde bolong berarti labu si bulu bolong. Yuk biasa berarti si bulu putih. Berarti onde-onde berarti pakai si bulu di berarti labu si bulu di tiga labu asio. Ini pakai labu asio bandang-bandang di bawah jompo. Ingat lagi jakame asih bulu mebu jompo. Jadi salin tuh Dina harus tahu jenis tepung di. Nah, ini onde-onde bahannya tepung beras ketan, ada air, ada gula merah ini untuk isian. Kemudian ada kelapa untuk bagian luar. Nah, ini uniknya kalau onde-onde bukan kelapa parut, tapi kelapa yang di krik. Ini lainnya. Oke, mengerti nak? Macam kimat keri keluku. Ya, oke, langsung saja dicampur adonannya pakai air dengan Abu Gari. Kalau jompo itu harus sabar proses penggorengannya. Ibu siapa tahu mau coba menggoreng. Balik Bu Nadi, pakai. Langsung bersentuhan dengan air, maka dia kalau dia bersentuhan dengan minyak dia apa? Sentuhan dengan mulut. Sedikit untuk memberi aroma. Untuk hari ini kita tidak bikin itu untuk negeri mandi deh.
Caranya di mawapin api wedina onde-onde mawapin. Baiklah, makanan tradisional yang dipelajari pada hari ini, hari kedua workshop pangan tradisional di Desa Paroto, diantaranya yang pertama yaitu sewela atau tripan atau gigapong yang berasal dari beras ketan, kemudian gula merah dan kelapa. Ini adalah makanan tradisional yang digoreng. Kemudian selanjutnya ada jompo-jompo. Bahan bakunya adalah beras asio atau beras biasa, gula merah dan air kelapa. Ini digoreng, bentuknya bulat, jompo-jompo. Kemudian ada lanti-lanti. Bahannya adalah beras ketan, kelapa dan gula. Ini digoreng. Kemudian ada paloleng. Bahannya sama dengan lanti-lanti, cuma dia lebih lembek. Kemudian digoreng juga. Kemudian ada onde-onde. Onde-onde ini berbahan beras ketan, gula merah dan kelapa. Ini direbus. Jadi ini makanan tradisional atau kue tradisional yang direbus. Selain itu, biasa juga masyarakat memodifikasi ketika tidak ada gula merah, maka muncul sebuah ide baru atau makanan baru yang disebut dengan koca-koca. Dia hanya menggunakan beras ketan bersama dengan kelapa, kemudian diberi gula pasir di luarnya tanpa gula merah. Ini adalah modifikasi dari onde-onde ketika tidak ada gula merah. Inilah makanan kue tradisional yang dibuat pada hari kedua pada workshop pangan tradisional. Sekian dan terima kasih dari saya selaku warga Daya Desa Paroto. Pangan tradisional sukses! Sedangkan iman berkiuradin lebih boleh menjadi industri desa berkiuran berkiuran. Nah, bahan-bahan itu udang, telur, sabuk, terigu, sama garam nih, garam. Bisa pakai usah-usah. Caranya di telur dikocok. Oke, tinggal dina.
udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah cara pembuatan bentura buret ini pakai tempe-tempe sih. Pakai tempe-tempe. Yang mana dibilang ada jahe yang sudah ditumbuk bersama dengan garam di Pasibagami ya tadi. Nah, selanjutnya saya akan sarankan ke Messi cara kerjanya. Pertama, bawang merah dikupas, diiris tipis-tipis. Kemudian ditambahkan pasibagami. Tahu pasibagami? Agak jahe sama garam. Nah, secukupnya. Biasa juga dipakaikan telur sama tepung terigu. Oke. Kemudian tepung jemu ya. Ya begini di tempa-tempa. Dalam tuh saya tadi di tas. Untuk pembuatan dari tempe-tempe itu ketika sudah dikeremas itu ketika dibulat baru dilempar dia tidak memisah, maka dia komponennya sudah bagus ya, sudah bagus komponennya. Nah, caranya itu kalian harus punya daun, kalian lipat berbentuk segitiga, kemudian diisi, kemudian ditutup bagian atasnya, baru ya, dia akan menghasilkan bentuk segitiga. Oke, hasilnya nanti itu berbentuk segitiga ya. Oke.
Semanu kita santang. Kenapa? Manuai itaroi lapa lasuna. Itaroi papuoni. Este bagami. Apa itaroleku? Itaroto minyak cendek. Napai gaseng, kasih gaseng aku. Awak dia tu pun tu kesuri. Napai tepan ni manu aku santang ni, napai. Dia maki parede, Pak. Ucap manuko. Aku manuko to parede, Pak. Luras. Luras kali itu loh, kita sarung lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jadi yang tampak sekarang di atas adalah metode pembuatan suku Patan Rupa. Suku Patan Rupa ini biasanya diadakan pada beberapa prosesi-prosesi adat, khususnya pada masyarakat Bumi Sopeng, dan lebih terkhusus lagi masyarakat Desa Paroto. Menurut informasi dari Ibu, ada beberapa filosofi dari suku Patan Rupa ini, di mana kita lihat ada 4 warna, makanya dinamakan suku Patan Rupa. Ada hitam, pink atau merah, kuning, dan putih. Nah, dari warna-warna ini ada beberapa nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalamnya. Ada filosofi Bugis, yaitu Sulapa Apa. Nah, Sulapa Apa ini tergambarkan dari suku Patan Rupa, di mana hitam melambangkan tanah, kemudian putih melambangkan air, merah melambangkan api, sementara kuning atau dalam bahasa Bugis lidi melambangkan angin. Oke, jadi kepada seluruh adik-adik, kiranya bisa memahami, karena acara ini bukan semata-mata hanya mengetahui bagaimana proses pembuatan, tetapi kita sama-sama belajar apa sih makna dibalik dari pangan tradisional ini, karena kita ketahui bahwa dibalik pangan tradisional itu ada banyak makna-makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Mengapa kuliner ketika di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimasukkan dalam UU BPD namanya warisan budaya tak benda, karena ada makna-makna
atas. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Jadi ada makna-makna yang selama ini kita entah kita sudah ketahui atau belum, tapi semoga dengan adanya kegiatan ini kita lebih paham beberapa kegiatan adat, di antaranya makan lolo atau hakika ya. Makan lolo dan hakika. Kemudian terkadang kegiatan makan bola, macera bola. Nilai-nilai tersirat dan lebih memahami kehidupan itu dengan tingkah laku dan beberapa mediasi seperti terkadang melalui kue-kue, terkadang melalui tingkah laku. Jadi dari moyang kita memahami bahwa kita itu diciptakan berpasang-pasangan, di mana di dunia ini ada Adam dan Hawa. Jadi dalam adat istiadat sering dilakukan beberapa pasang-pasangan seperti tadi ketika satu macam domba berbentuk laki-laki maka pasangannya adalah ayam domba atau betina. Nah, begitu juga ketika satu macam dombanya berbentuk jenis kelamin perempuan maka ayam likunya itu jantan. Nah, seperti itu. Kemudian saya juga mencoba menginformasikan sedikit beberapa makna-makna kuliner khas yang ada di Bugis. Salah satunya itu entah mungkin sudah pernah dibuat pada saat pelatihan atau belum. Jadi kemarin kan ada yang namanya sawela. Sawela itu kalau bahasa Indonesianya mungkin taripang. Taripang ya, sawela. Jadi tepung beras ketan hitam yang dibuat dalam sebuah adonan, kemudian digoreng atau direbus? Digoreng, kemudian ditaburi gula merah. Jadi ada makna tersirat di balik kue sawela. Jadi makna kue sawela yaitu kan begini, kue-kue itu ada yang namanya senur-senuran. Jadi makna senur-senuran itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah sebuah pengharapan. Jadi senur-senuran itu pengharapan nenek moyang kita dulu setiap melakukan tindakan. Jadi sawela itu senur-senurannya itu yaitu mamuare, mawelai dan le'eh. Nah, sawela disimbolkan sebagai rahmat dan berkahnya rezeki dalam rumah tangga. Jadi makanya terkadang kue-kue sawela itu dihadirkan pada beberapa ritual-ritual. Salah satunya ritual pernikahan. Selanjutnya ada yang namanya kue jompo-jompo. Nah, kemarin sudah sempat lakukan pelatihan kan? Nah, ada makna tersirat di balik kue jompo-jompo ternyata. Jadi menurut senur-senuran nenek moyang kita bahwa kue jompo-jompo itu pengharapannya mamuare
Untuk IDCG diharapkan agar kebaikan bisa muncul lebih banyak lagi dalam kehidupan kita. Karena dalam proses pembuatan jompo-jompo itu awalnya tenggelam. Ketika sudah matang maka dia muncul di permukaan. Betul nggak Bu? Ya, betul Pak. Jadi itu harapannya. Jadi selanjutnya ada yang bilang kue cucur. Mungkin tidak sempat dilakukan pelatihan pembuatan kue cucur. Cucur jompo Pak. Jompo. Jujur, jompo. Oh, jadi begini kue. Ada cucur yang kuning Bu, cucur bayau namanya kalau Makassar, tidak tahu kalau Bugis. Tidak ada. Tidak ada. Oh tidak ada di ya. Viking. Tapi saya tetap informasikan bahwa cucur bayau kalau dalam bahasa Makassar, tidak tahu kalau bahasa Bugisnya apa, cucur mungkin atau bempatelo apa. Jadi maknanya itu sendu-sendurana bagaimana harapan pada pasangan agar hidupnya penuh kasih sayang dalam mengedukasi satu sama lain. Kemudian mungkin adik-adik pernah mendengar yang namanya bolu peca. Pernah dengar nama bolu peca? Bolu peca ini juga memiliki makna tersirat di baliknya. Makna kue bolu peca yaitu tentang kedamaian. Bagaimana kue itu bisa berdamai dengan gula. Jadi maknanya itu karena bolu peca itu kan menyatu antara bolu dan gulanya. Makanya dinamakan bolu peca atau peca-peca igare. Jadi pengharapannya itu agar kehidupan kedua mempelai bisa hidup damai dan rukun seperti rukunnya antara bolu si bawah bola celai. Nah, jadi itu seni-seniran atau mata riolo. Kemudian bolu peca itu manis. Jadi harapannya agar bagaimana manusia yang berpasangan ini hidup di dunia bisa saling bersikap. Anak-anak SMA, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk khusus hari ini untuk anak-anak SD, saya ingin memberikan sebuah hadiah ketika bisa mampu menjelaskan satu bahan makanan tradisional yang telah diajarkan kemarin. Mulai kemarin sampai hari ini, satu jenis kue atau makanan yang bisa dijelaskan. Ayo. Ya, kue kemarin apa? Onde-onde apa? Cara membuatnya kemarin nak? Bahan-bahannya apa? Saya punya baju kos. Untuk naik apa itu? Iya, apa kemarin? Oke, pertanyaannya baik. Apa bedanya yang dikukus sama yang direbus? Angkat tangan yang bisa. Yang SD? Bedanya yang direbus sama yang dikukus, angkat tangan nah. Bisa? Ayo maju di sini. Jangan malu nak. Jangan malu. Kalau direbus yang bagaimana nak? Kalau yang direbus kena air lah. Seperti apa kemarin yang direbus? Kalau yang dikukus apa itu kan maksudnya? Oh, menggunakan uap. Jadi harus ada apanya? Ya. Menggunakan seperti apa kuenya kemarin yang dikukus nanti? Terima kasih. Ya. Untuk
masih SD ya. SMA kan lain toh. SMA lain warnanya kan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, beras atau tepung apa yang digunakan untuk jompo-jompo dan bandar-bandar? Ayo, jenis tepungnya tepung apa? Ayo angkat tangan. Yang di belakang bisa? Ya. Ayo. Ya, silakan ya. Kalau jompo-jompo pakai beras, ketan atau asio? Asio. Jadi pakai tepung asio untuk jompo. Kalau bandar-bandar, asio juga. Kalau ketan itu apa? Ketan itu apa? Untuk onde-onde, cangkoneng, palole. Oke. Iya. Oke. Untuk enggak, kalau SMA ada hal tersendiri Bu. Dan kalau ini khusus untuk dua anak laki-laki yang paling rajin ikut berpartisipasi pada acara kegiatan saya. Silakan Nak. Ya, SD Maralo. Ya, dua laki-laki yang rajin. Anas dito kaya, Esther. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Kita masih bertemu pada acara kegiatan workshop pangan tradisional pada hari keempat, yaitu tentang soko watan lupa, nasu manu maleku, peteurang, tempa-tempa, palopo. Kita mulai dari soko watan lupa. Itu dalam suku Bugis diberdirikan menjadi dua jenis. Yang dari itu soko komba. Dia ini berbentuk piramid, terdiri dari 4 warna. Warna bolong, soko bolong, soko putih, soko celak, soko ridi. Adapun posisinya untuk komba itu berbentuk segitiga, di mana warna merah akan berhadapan dengan warna kuning, warna putih akan berhadapan dengan warna hitam, di mana hitam menyimbolkan tanah, merah menyimbolkan api, putih menyimbolkan angin, kuning menyimbolkan air. Selanjutnya, soko yang berdiri itu adalah soko lai. Soko lai itu dia berbentuk bulat panjang seperti dengan simbol tetong pada bagian sanggul perempuan suku Bugis. Tetap juga ada 4 warna yang digunakan, warna hitam,
putih, kuning, dan merah. Kemudian di bawahnya itu harus dilapisi daun yang disebut dengan bodok daun berbentuk lingkaran. Di dalamnya ini ada sebuah kerucuk yang diisi dengan nasi. Selanjutnya di sini ada nasi manu maleko, di mana menggunakan bahan-bahan yaitu ayam kampung, santan, lengkuas, jahe sedikit, kunyit, garam dan penyedap rasa. Kemudian santan dimasak bersama dengan lengkuas, kemudian dimasukkan ayamnya, dimasak sampai santan tersebut mengering. Maka inilah jadi hasilnya. Kemudian terdapat juga bete urang. Bete urang ini selalu ada pada acara ritual suku Bugis, di mana bahannya itu hanyalah telur dan udang, di mana telur terlebih dahulu dikocok sampai mengembang, kemudian digoreng, kemudian diisi dengan udang. Setelah itu ada makanan yang disebut dengan tempa-tempa yang berbentuk segitiga berbahankan kelapa mengkal. Kemudian dicetak sedemikian rupa menggunakan daun sehingga berbentuk segitiga dan digoreng. Ini umumnya ada pada acara adat seperti Mapanololo, Matojang, Menre Bola, dan Macerak Bola. Kemudian terdapat juga Palopo. Palopo ini biasanya hadir pada acara Mapanobine atau Matojabine dan ketika orang melakukan akad nikah, pernikahan. Ada palopo nasoko. Palopo ini berasal dari gula merah yang dicampur dengan santan, kemudian diberi telur, dimasak sehingga mengental. Kemudian palopo ini biasanya dikasih makan bersama dengan songkolo putih ataupun songkolo hitam. Itulah makanan tradisional yang diadakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyadi selaku Daya Desa Paroto dan Ketua Pemuda Penggerak Kebudayaan Desa Paroto mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian atas bantuan dana sehingga bisa terlaksana pemajuan kebudayaan desa sebagai aksi dari desa kami, yaitu workshop pangan tradisional yang diadakan di Acironge, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Sukses! Alhamdulillah, hari ini kita telah melaksanakan yang namanya workshop pangan tradisional, di mana program ini adalah salah satu program unggulan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemajuan dan Pemanfaatan Kebudayaan, di mana program ini merupakan program Desa Pemajuan Kebudayaan. Dalam kegiatan workshop pangan tradisional ini, bagaimana masyarakat Desa Paroto kembali mengangkat pangan khas untuk memberi edukasi kepada adik-adik, khususnya siswa SD, SMP, dan SMA, sehingga budaya lokal kita bisa kembali lestari dan diketahui oleh adik-adik, khususnya generasi muda. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan yang telah memfasilitasi kegiatan ini dalam rangka aksi Desa Pemajuan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh daya desa, daya warga, dan tokoh-tokoh pemuda
tari kebudayaan yang ada di Desa Paroto, Kecamatan Lilidau, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kita akan menyampaikan sebagai bagi anak harusnya kita kasih apa saja pakaian tradisional yang